Dari baik kami kagum kita semua. Baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan diskusi dari kelompok kami. Kepada teman-teman yang selanjutnya, saya berikan waktu dan kesempatan. Dari baik kita siap sebelum kesempatan kepada saya. Sebelum itu saya akan membacakan pengertian dari adjektif. Adjektif atau kata sifat merupakan kata yang menjelaskan lebih detail mengenai suatu benda atau noun atau kata ganti pronoun. Contoh kata sifat seperti berikut. 1. Handsome man. Dalam bahasa Indonesia cowok ganteng. 2. Romanticity, kota romantis. Lonely, leher panjang. Yellow tulip, kulit kuning. Expensive bed, tas mahal. Blind love, cinta buta. Contoh kalimat adjektif. She is sad, yang artinya dia sedang sedih. They are happy, artinya mereka bahagia. Jadi adjektif digunakan untuk menjelaskan noun atau kata benda dan pronoun atau kata ganti. Adapun fungsi adjektif pada kalimat atau frasa yaitu sebagai berikut. 1. Menerangkan benda atau disebut sebagai atribut adjektif. 2. Sebagai predikat dalam kalimat. Misalnya the floor is dirty. Kata tertib berperan sebagai predikat dari the floor. Berikutnya, secara umum jenis-jenis adjektif dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, yaitu yang pertama, berdasarkan letak atau posisi adjektif dalam suatu kalimat. Yang pertama, atribut adjektif, yaitu kata sifat yang terletak sebelum noun atau kata benda. Contohnya, handsome man. Atribut adjektif juga muncul setelah pronoun atau kata ganti yang ia jelaskan. Misalnya, someone, something, somewhere, somebody, anybody, nobody. Contoh kalimatnya. Yang pertama, I have someone special in my head. Yang kedua, I want to go somewhere twice. Yang kedua, predikat adjektif adalah kata sifat yang menjelaskan subjek dalam suatu kalimat. Kata sifat ini muncul setelah kata benda yang dimodifikasinya dan biasanya dihubungkan dengan kata kerja penghubung atau linking verb. Linking verb adalah salah satu kata kerja yang berfungsi untuk menghubungkan subjek kalimat dengan informasi tentang subjek itu. Contohnya, she is sad. She sebagai subjek, is sebagai linking verb, dan sad sebagai adjektif. Yang termasuk linking verb yaitu to be, yaitu is, am, are, was, were, will be, was be. Contoh kalimatnya. Yang pertama, how does it sound? Yang berikut berdasarkan arti adjektif, yakni yang pertama proper adjektif. Proper adjektif merupakan kata sifat yang menuliskan suatu benda dengan suatu kata benda atau nama diri tertentu. Proper adjektif harus dimulai dengan huruf besar atau kapital. Yang berikut descriptive adjektif. Descriptive adjektif merupakan kata sifat yang menuliskan sifat dan keadaan seseorang, hewan maupun benda. Contoh kalimatnya, I give you a red rose. Saya memberimu setangkai bunga mawar merah.
Yang ketiga, coincidence merupakan kata sifat yang menunjukkan berapa banyak suatu benda yang dimaksud. Akut adjektif membatasi setiap pemakaian kata benda pada benda serupa seperti kualitas atau tingkatnya yang menunjukkan oleh kata sifat. Misalnya, so, book, and read. Contoh kalimatnya, I have some English. Saya mempunyai beberapa materi bahasa Inggris untuk kita pelajari. Yang keempat, number adjektif. Number adjektif merupakan kata sifat yang menunjukkan beberapa banyak benda. Number ini dibagi menjadi dua macam, yaitu adjektif number menerangkan jumlah spesifik atau angka statistik, misalnya on, is, school trip. Contoh kalimat, I'm going to read the book today. Saya memiliki buku hari ini. Yang kedua, input number menerangkan ketergantungan jumlah, yaitu kata fisik atau bukan atau pasti, misalnya all, some, will, all, might, much. Contoh kalimatnya, Mark, his, some, Iris, Alice, to, for. Mirip memiliki beberapa alasan untuk meninggalkan dunia dari sekarang untuk selamanya. Yang kelima, demonstratif adjektif. Demonstratif adjektif merupakan kata sifat yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu, benda atau orang yang spesifik. Misalnya, this, that, thus, dan such. Contoh kalimatnya, this is my suitcase. Ini koper saya. Yang keenam, distributive adjective. Distributive adjective merupakan kata sifat yang digunakan untuk menunjukkan bahwa kata benda yang dimaksud itu bermacam-macam atau sendiri-sendiri. Misalnya, each, every, eight, hair, dan need hair. Contoh kalimatnya, I study English every night. Saya belajar bahasa Inggris setiap malam. Jadi baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami berikan kesempatan para teman-teman yang ingin bertanya. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Yang berikan waktu dan kesempatan. Silakan. Contoh dari kata sifat. Maksudnya apa saja contoh dari kata sifat? Mungkin ada yang mau bertanya lagi, silakan. Kalau ada pertanyaan, mungkin masih ada mau bertanya, silakan. Terima kasih atas pertanyaan saya. Bisa bertanya, apa fungsi dari adjektif dalam sebuah kalimat? Apa peran adjektif dalam meningkatkan kejelasan sebuah kalimat?
Dalam apa? Sebuah kalimat. Beberapa adjektif yang memiliki makna subjektif dan bagaimana penggunaannya bisa mempengaruhi persepsi seseorang terhadap suatu objek. Pertanyaan terakhir kami silakan. Setelah habis ini sesi kami tutup tanya jawab. Boleh setelah Silakan kami. Ini bukan pertanyaan tapi permintaan. Tolong buatlah beberapa kalimat yang di dalam itu tuh ada penjelasan tentang mana itu adjektif, mana objek dan subjek. Weather is really hot, yang artinya cuacanya benar-benar panas. Jadi yang terkandung kalimat adjektifnya di situ adalah hot, yang artinya panas. Yang ketiga, dalam percakapan sehari-hari itu seperti this food is delicious. Yang artinya makanan ini sangat lezat. Yang menunjukkan kata sifatnya di situ adalah delicious. Jadi baik, sekian saja jawaban dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Bagaimana Yofi, jawaban bisa diterima? Dengan bunyi pertanyaan, apa fungsi adjektif dalam sebuah kalimat? Yang pertama, menerangkan benda atau noun modifier atau disebut sebagai atribut adjektif. Misalnya tall boy, tall menerangkan boy yang artinya lelaki yang tinggi. Yang kedua, sebagai predikat dalam kalimat. Misalnya adalah the floor is dirty. Kata dirty berarti sebagai predikat dari the floor. Sekian, sampai berikutnya. Apakah jawaban sudah diterima? Dengan bunyi pertanyaan, apa peran adjektif dalam meningkatkan kejelasan sebuah kalimat? Nah, jadi pengertiannya itu kan bagian penting dari tata bahasa Inggris karena mereka menggambarkan atau memodifikasi kata benda atau kata ganti, juga memberikan informasi yang lebih tentang objek atau subjek dalam kalimat. Jadi perannya itu meningkatkan kejelasan sebuah kalimat. Contohnya itu memberikan detail lebih spesifik. Contoh kata-katanya itu tanpa adjektifnya itu I saw a cat. Itu artinya saya melihat seekor kucing. Jadi itu tuh tidak menjelaskan secara jelas mengenai kucing tersebut. Dengan kita menggunakan kalimat adjektif yaitu I saw a fluffy white cat, yang artinya saya melihat seekor kucing putih yang berbulu lebat. Jadi dengan adjektif itu kita lebih memahami atau lebih memberikan sebuah kejelasan dalam kalimat tersebut. Gimana? Bisa diterima? Beberapa adjektif yang makna subjektif dan bagaimana penggunaannya bisa memengaruhi persepsi seorang terhadap suatu objek. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari teman. Beberapa adjektif yang
Makna subjektifnya itu contoh katanya itu cantik. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan penampilan fisik seseorang. Yang kedua, baik digunakan untuk menggambarkan sifat dari seseorang. Berikutnya, bagaimana penggunaannya bisa mempengaruhi persepsi. Penjelasan mana adjektif dan subjektif. Objek. Di sini kami mengambil 3 contoh kalimat yang mengandung kata sifat atau adjektif, subjek dan objek. Yang pertama, the child is wearing a red shirt, yang artinya anak itu mengenakan baju merah. Di mana anak berperan sebagai subjek, red ini berperan sebagai adjektif atau kata sifat, shirt atau baju ini berperan sebagai objek. Jadi yang kedua, the with teacher gives advice to the student. Jadi the with teacher berarti guru yang memberikan itu sebagai subjek, sedangkan advice itu sebagai adjektif atau kata sifat, dan juga student sebagai objek yang menerima nasihat dari seorang guru. Jadi yang berikutnya itu I bought Jadi I ini berperan sebagai subjeknya, internship ini sebagai adjektif atau kata sifat, dan book ini sebagai objeknya. Sekian sudah bagaimana menggunakan. Terima kasih. Jadi baik, apakah jawaban bisa diterima? Setelah sesi tanya jawab kami tutup, mungkin dari informasi, mungkin ada tambahan atau masukan. Kami silakan. Baik, bisa membacakan kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kami yang telah kami simulasi. Kata sifat atau adjektif adalah bagian penting dari kalimat yang berfungsi untuk menjelaskan atau memodifikasi kata benda atau noun dan kata ganti pronoun. Mereka memberikan informasi tambahan tentang kualitas, kuantitas, ukuran, warna, dan berbagai atribut lainnya dari kata yang mereka modifikasi. Pemahaman yang baik tentang kata sifat penting untuk menulis dan berbicara dengan jelas dan efektif, karena mereka memungkinkan kita untuk menyampaikan informasi secara lebih rinci dan akurat. Penggunaan kata sifat yang tepat dapat meningkatkan kualitas tulisan dan kemampuan berkomunikasi secara keseluruhan. Saya kembalikan kepada moderator. Jadi baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada kurang kata atau salah penyebutan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.